Amazing foodies, soto kuning gerobakan ini jualan cuma 4 jam aja udah ludes. Yap, ini nih soto kuning Bu Yanti yang rame dan terkenal murci abis di kalangan warga Bogor. Masa nih satu potong jeroan kayak begini cuma 5.000 aja foodies. Ya heran sih kalau tiap hari tuh ngantri. Makanya si Tasya yang rumahnya di Bogor juga nggak mau ketinggalan. Langsung gas neng deh tuh buat nikmatin sarapan pagi sama nih soto foodies. Aroma rempahnya tuh medok banget gitu ya foodies ya. Tuh lihat tuh, tekstur kuahnya juga kental banget. Jangan salah foodies, gerobaknya boleh sederhana tapi racikannya yang bikin jadi istimewa. Bayangin aja Tasya datang sekitaran jam 9, ini udah hampir ludes semuanya. Jadi dia buka jam 8, jam 10 udah habis. Soto kuning Bogor terkenal sama rasa rempahnya yang kuat banget. Bukan cuma kunyit buat warna kuningnya, tapi ada serai, jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan gak ketinggalan si kemiri. Wah, dari jauh aja udah kecium harum kuahnya yang wangi ya. Apalagi disajikannya dalam keadaan panas ngepul tuh foodies. Bah, sarapan jadi auto nikmat deh nih buat ngejalanin hidup. Satu sendok kurang gak ya foodies? Kamu minumnya harus kayak gini kayaknya nih. Gurihnya dapet dari si santannya itu. Rasa rempah-rempahnya juga selain kecium aromanya, tapi ini pekat banget foodies. Dan nih lihat, jadi warna kuningnya nih ya, selain pakai kunyit, tapi kunyit itu punya rasa khas tersendiri yang ikut lumayan dominan di si kuahnya. Foodies di sini tuh katanya jeroannya komplit loh. Yuk kita absen ke iso, kikil, hati, babat, tulang rangu ada semuanya. Dan sebelum disajikan, jeroannya direbus dulu pakai bumbu rempah kayak lengkuas sama daun salam buat ngilangin amis. Jadi nggak ada deh tuh pas makan terus kecium aroma-aroma nggak sedap ya foodies. Teksturnya tuh kenyal-kenyal gitu foodies. Dan karena potongan isonya tadi nggak terlalu besar, jadi si bumbunya tuh ngeresep sampai ke si isonya atau ke si usus sapinya tadi itu. Sama ini nih yang cukup unik nih. Tasya biasanya kalau ke soto kuning yang lain nggak ketemu ini. Tapi di sini di soto kuning Bu Yanti ini ada ini. Ada yang tahu ini bagian apa foodies? Hati ya. Secara tekstur mirip-mirip sama hati ayam, padat gitu dan gampang hancur. Rasanya juga ada pahit-pahitnya sedikit tipis banget. Mirip kayak hati ayam, cuma kalau hati ayam rasa pahitnya lebih pekat, kalau hati sapi nggak sepekat itu. Definisi dari kesedapan yang hakiki. Saya nggak ada lawan. Banget. Gurih dari kuahnya, tekstur kenyal-kenyal dari si babatnya, apalagi dipaduin sama nasi. Dan karena tadi saya bilang kuahnya itu pekat, jadi kayak makan nasi tanpa dagingnya aja, pakai kuah gini doang, itu udah mantep banget. Tau nggak foodies, harga nasi satu porsinya nih ya cuma 2.500 doang. Serius deh ngalahin harga parkir mobil nggak sih? Pantes aja jadi incaran warga Bogor buat sarapan pagi. Udahlah lazis, ngangenin, ngenyangin, dan yang paling penting nih, gak bikin kantong bolong. Udah sering langganan di sini, Bu? Sering? Oh, aduh, apa yang bikin soto kuning Bu Yanti ini beda di antara soto kuning Bogor pada umumnya? Itu enak banget, bikin mual. Apalagi tadi tuh dia sistemnya tuh dagingnya kita bisa pilih sendiri ya, hamparan gitu ya Bu ya? Buat foodies pecinta pedas, kayaknya makan soto tanpa sambal tuh ya kayak ada yang kurang gak sih? Gak ada sensasi cenat-cenat gitu ya di lidah. Ini baru sedap ya Bu. Ada seger asam dari pelasan jeruknya, ada gurih dari si santannya itu, plus ada pedes-pedesnya dari sambal yang tadi saya udah masukin. Dan dia tuh tipe sambalnya tuh nggak terlalu pekat gitu loh pedesnya, jadi masih bisa dinikmatin, masih bisa dirasain, dan nggak ninggalin aftertaste di lidah. Foodies, udah deh kata makan receh mah buruan kamu cus melipir ke sini. Lokasinya ada di Jalan Ciwaringin nomor 37. Tapi ingat datangnya jangan siang-siang, minimal ya jam 8 lah kamu udah nangkring di depan gerobak. Soalnya nih tempat udah otong ngantri dari awal buka. Masih makan receh, mana receh, tapi rasanya gak receh.
Tapi ini bukan buat diminum. Ini tuh menu baru, namanya menu mie mandi yang ada di Telur Dadar Juara, Kota Bandung. Yup, ini dia sekte baru kuliner mie yang lagi viral-viral ya foodies. Pasti kontennya sering banget dong seliweran di FYP medsos kalian. Sesuai namanya, mie mandi. Benar-benar bermandikan kuah keju saat direbus dalam lemak kalengnya. Wah, unik banget kan cara masaknya? Nah, daripada kebayang-bayang, langsung kita cobain deh yuk. Enak banget. Kejunya tuh creamy banget, asin, gurih, creamy. Aduh, dijamin gak tahan sih buat otot teguk nih ya, saking menggodanya. Kalau kata orang Bandung mah, kabita-bita, bikin kepengen banget gitu loh foodies. Enak banget foodies, anget-anget, cuaca Bandung lagi kayak mendung-mendung gitu ya kan. Makan mie ini seger banget. Walau bahan dasarnya cuma mie instan, tapi kuah keju serta aneka toppingnya ini emang bikin mie mandi jadi glow up. Kalau kata anak sekarang sih, mie instan the next level gitu foodies, asik. Gimana nih, ini aku baru pertama kali cobain kan. Ini mie mandinya yang originalnya, kalau aku tadi lihat Mbak tuh mie mandinya kok kayak warnanya beda ya sama aku. Yang aku tuh kayak warnanya biasa aja gitu, kuning gitu. Kok yang Mbak kayak merah-merah gitu ya? Kalau aku yang ini mie mandi yang pedas. Oh, ini yang pedes. Mau makan di piring atau dari mugnya langsung bebas, tergantung mood dan selera aja. Nah tapi nih, saran makan receh sih, cobain seruput langsung kuahnya deh, kayak minum kopi gitu foodies. Dijamin kayak ada sensasi yang berbeza. Nah, foodies, ini ada ayam crispy-nya. Kita cobain ya. Waduh, di luar nurul dan gak habis pikir ya foodies. Kulit ayam crispy berbalut kuah keju itu ternyata juara pakai banget. Gurih di luar, juicy di dalam. Mantap. Ayamnya enak foodies. Rasanya udah kecampur sama kuahnya ya. Kalau aku rasa udah ada asinnya. Gurihnya juga ada. Creamy-creamy-nya juga malah ada loh di sini. Enak ya. Cocok banget ditambahin ini pakai mie, pakai kuah mandinya. Jadi rasanya benar-benar ini sih, apa kayak menyatu gitu loh. Eits, jangan ketipu sama ukurannya ya foodies. Makan seporsi mie mandi ini dijamin kenyang banget. Tapi pasti kepo dong semua versi huhahnya. Oke deh, lanjut kita cobain mie mandi pedas pakai topping paru yang katanya best seller di sini. Gaskan kita. Rasanya pedas, pedasnya berasa ya. Creamy-nya masih ada, sama-sama kayak yang original tadi. Yang ngebedain ini beneran emang jauh lebih pedas. Kalau dibilang 1 sampai 10 pedasnya berapa? Buat aku sih ini 5 kali ya pedasnya, levelnya, karena cukup pedas sih. Wadidaw, foodies yang gak suka kuliner pedas jangan coba-coba pesan menu yang satu ini ya. Aromanya aja guys, udah galak banget. Ditambah lagi nih tampilannya yang menyeramkan. Jaminan super pedas. Gimana nggak pedes foodies? Tuh lihat cabenya banyak banget, dan ini tuh fresh cabe loh ya. Mbak, santai banget, sedangkan aku udah kepedesan banget. Dan aku juga suka pedas. Suka pedes banget ya? Iya. Ini aku kayak baru berapa suap aja udah kayak kepedesannya banget sih. Tapi enak ya, gimana ya? Pedes, tapi ada enak gitu, kayak ada gitu. creamy-nya juga gitu ya. So
So, gimana foodies? Kalian pilih yang original atau yang pedas nih? Yang pasti mah rasa mie mandinya emang sesuai ya sama keviralannya. Lazis abis. Buat kamu yang gak suka mie, tenang. Cobain deh nasi telur bakarnya yang gak kalah spesial. Telurnya tuh gak cuma digoreng foodies, tapi juga di torch sampai aroma smoky-nya keluar. Lala. Oh. Nah foodies, buat kamu yang kabita-bita nih alias kepengen banget juga, ya udah langsung aja meluncur ya ke warungnya nih foodies yang ada di bilangan Sasak Gantung, Bandung. Cus foodies, kita ketemu di sana kali ya. Makan receh, bener receh, tapi rasa gak recehan. Yuk kita makan lagi Mbak, abisin loh. Foodies, Sumur Batu Jakarta Pusat tuh emang gak pernah gagal ya jadi surganya kulineran, ya kan? Tapi tenang, gak usah bingung dan gak usah ragu. Makan receh selalu siap ngasih rekomendasi tempat makan yang murce, tapi tetap Andalita. Nih contohnya foodies, yang ijo-ijo yang satu ini nih, Matcha Booster yang lagi viral. Warnanya aja udah bikin ngiler, apalagi rasanya nih guys. Foodies, ini ada namanya Matcha Booster. Aku penasaran banget sih, kalian bisa lihat sendiri. Antri juga ya. Kita coba tanya sama kakaknya ya. Permisi kakak. Kakak udah sering beli? Udah sering. Oh, emang enak ya? Enak. Yuhu, varian paling best sellernya matcha latte. Buat pecinta matcha tapi nggak mau terlalu manis kayak VV begini nih foodies. Nah kalau mau yang segar-segar coba deh varian matcha strawberry. Campuran matcha sama rasa stroberinya tuh saling ngelengkapin. Enak loh foodies. Oh iya, matcha di sini tuh benar-benar premium, 100% pure matcha. No kaleng-kaleng and no campuran apapun. Dan yang paling bikin beda, di sini tuh dikasih crumble matchanya juga loh di atasnya. Asik, lucu banget. Benar. Bisa selfie juga ya kan, jadi nggak perlu jauh-jauh nge-vlog game. Gak cuma matchanya yang bikin mood auto naik, kakak ownernya ini juga mood booster banget sih foodies. Udahlah ramah, seru pula. Cucok meong em. Dan yang paling bikin senyum makin lebar nih foodies, harganya tuh murah abis, tau gak? Mulai dari 20 ribuan doang. Matchanya enak foodies. Matchanya berasa, tapi bukan yang matcha pahit banget, enggak. Tapi nggak manis banget juga. Ini bukan matcha bohongan sih, ini real matcha. Enak. Dan yang bikin beda itu karena ada tekstur crumble-nya, jadi kayak ada yang bisa dikunyah-kunyah gitu. Jadi beda banget sih sensasinya. Sebelumnya aku belum pernah cobain matcha campur strawberry, itu gimana ya rasanya? Rasa matchanya sama, cuman ini itu ada sensasi asam dari stroberinya, tapi bukan asam banget ya. Jadi kalau kalian mau yang lebih segar, pesan yang matcha strawberry. Di dalam itu ada selai stroberinya yang masuk ke mulut itu melting gitu. Enak pedes. Foodies, tadi kan dibuka dengan ijo-ijo yang nyegerin nih. Nah, gimana kalau kita lanjut yuk jajan yang ijo-ijo lagi? Setuju? Cobain yuk simple crepes yang satu ini nih foodies yang punya varian matcha. Crepes emang jajanan favorit banyak orang ya foodies. Teksturnya yang super crunchy itu bikin nagih banget. Crepesnya terbuat dari adonan tipis yang biasanya itu adalah campuran tepung terigu, susu, telur, dan sedikit mentega. Makanya pas dipanggang, aroma wanginya kecium banget. Wah, ini ternyata gede juga ya semuka aku tuh. Dan harganya murah banget. Gimana rasanya? Langsung aja kita coba. First bite. Toppingnya isinya banyak banget foodies, nggak pelit sama sekali ya matchanya. Foodies bisa lihat sendiri, matchanya enak banget, nggak terlalu pahit, tapi nggak terlalu manis juga. Dan dia crunchy banget, bukan yang alot gitu ya, nggak, ini enak banget. Ini tingkat kematangannya pas banget, adonannya juga pas banget, nggak bantet sama sekali ya. Dan karena ada topping choco chipnya jadi ada lebih
bisa dikunyah lagi di dalam gitu loh Foodies. Matcha campur coklat, enak. Jangan puas dulu ya Foodies, masih lanjut lagi nih. Kali ini nemuin Raja Pisang yang aroma pisangnya udah kecium benar dari jauh. Ini Foodies pisangnya pakai jenis pisang raja, sesuai namanya ya nggak? Mantep banget nih kayaknya. Digoreng sampai warnanya kecoklatan, tanda matangnya sempurna. Toppingnya banyak banget loh, tapi karena tema kita kali ini ijo royo-royo, ya udah cobain yuk topping matchanya juga nih Foodies. Di luarnya itu crunchy, dalamnya lembut banget, pisangnya juga manis. Dan ini rasa manis dari matcha dan pisangnya tuh menyatu gitu loh. Karena matcha kan agak sedikit pahit dan rasa pisangnya manis, jadi enak banget Foodies. Dan pisangnya itu matangnya tuh sempurna ya, nggak kelembekan tapi nggak kekerasan juga. Ini enak banget. Ini nggak bikin enak sampai giung gitu lah ya Foodies, rasanya tuh pas banget buat dinikmati di sore hari kayak sekarang, pas balik kerja atau pulang sekolah. Apalagi kalau masih anget-angetnya, pasti nggak berhenti ngunyah deh. So buat Foodies nih, kamu jangan bingung-bingung lagi ya. Kalau lagi kulineran di Sumur Batu, kayaknya wajib deh cobain 3 rekomendasi dari Famila dan Makan Receh. Tenang, harganya masih aman bingits kok Foodies. Matcha booster mulai dari 20 ribuan, Simple Crabs cuma 13.000 aja, dan Raja Pisang ini di harga Rp15.000. Nah tuh, receh kan? Ya receh dong, namanya juga makan receh. Pastinya mah nggak bikin kantong nangis, tapi bikin perut happy. Oke, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Ini dia nih Foodies, tahta tertinggi bubur ayam se-Cikarang, Jawa Barat. Bubur ayam Al-Azhar yang antriannya no play guys, bisa sampai 1 jam. Wadidaw. Mbak sering makan bubur di sini? Oh sering. Terus emang antriannya selalu rame? Iya. Panjang banget, biasanya panjang sampai muter ke sana. Wah, apa sih enaknya di sini? Ayamnya banyak banget porsinya. Oh porsinya. Terus apalagi yang biasanya bikin balik lagi? Enak aja sih, jadi Enak. kayak dia tuh tampil beda. Oke. Jadi kayak banyak aksesorisnya tuh lebih banyak Oke. gitu daripada bubur. Harga. Harga standar sih. Aksesoris tuh maksudnya topping kali ya Foodies. Emang seramai itu sih. Ada ayam suwir, bawang goreng, daun bawang, dan juga kacang kedelai. No pelit-pelit, mana harganya cuma 20 ribu aja udah dapat bubur dan minum Foodies. Nah yang bikin penasaran tuh ya, katanya pakai sambal mirip sambal Madura Foodies. Nah sambal Madura tuh gimana sih Aiman? Nah daripada penasaran, langsung kita sikat aja oke? Foodies, ini dia nih. Bubur ayam Al-Azhar yang baru banget nih, aku order tadi, yang udah ngantri-ngantri sepanjang itu. Alhamdulillah udah depan mata, kita langsung eksekusi. Nah Foodies di mana nih? Diaduk atau nggak diaduk? Yang mana aja yang penting kunyang ya Foodies. Tuh Foodies, lihat nih. Toppingnya melimpah ruah. Kita langsung eksekusi, bismillah. Kriuk banget ya, bawang gorengnya, kerupuknya, sama ada tulang rangu dari ayam. Mantap banget Foodies. Bahkan, yang aku rasain, justru buburnya tuh lebih tipis dibandingkan sama toppingnya yang melimpah ini. Toppingnya aja yes, apalagi rasa buburnya. Bukan tipe bubur yang pakai kuah kaldu kuning ya, tapi rempah yang oily gitu loh Foodies. Jadi versi ori buburnya aja tuh udah enak Foodies. Apalagi dipadu sama sambal yang katanya mirip sambal Madura. Lazis. Wow, ini sih luar biasa banget enaknya. Kenapa? Karena highlight banget nih, aku suka banget sama bumbu pedasnya. Ini tuh tipikal bubur ayam yang beda dari biasanya. Biasanya itu kan pakai bumbu kuning. Ini tuh tanpa bumbu kuning. Tapi justru nih, bumbu yang terakhir yang aku masukkan, which is sambalnya itu mirip seperti Madura, tapi rasanya beda Foodies. Justru ini pas banget. Ada sensasi pedasnya
gurihnya sama pas lagi nih. Tuh, asin dari buburnya yang menambah cita rasa ditambahkan dengan toppingnya yang melimpah ini. Best. Mirip tapi rasanya berbeza ternyata. Sambal versi bubur Al-Azhar ini lebih ke pedas gurih, soalnya dibuat pakai lombok hijau alias cabai hijau. Buat yang suka pedas mah ini cocok bingo nih. Nah, biar makannya makin lahap, just tambahin persatean yuk kayak ati ampela, telur, atau usus. Makin maknyos ini mah. Pak, ngomong-ngomong, udah lama sering cobain bubur ini? Ini langganan saya ya. Apa yang spesial, Pak? Ya, menurut saya yang pertama memang lembut. Kalau di tempat lain mungkin ya beda ya rasanya. Betul. Memang ramuannya juga pas. Ramuannya itu pas di lidah, apalagi juga tadi sambalnya juga berbaur, jadi ya menambah cita rasa. Setuju banget. Tuh foodies, testimoni langsung dari pelanggan tetap. Seenak ini ya, pantas aja pada datang lagi dan datang lagi. Nah, kalau foodies mau cobain bubur ayam ini, boleh banget just kamu datang ke Jababeka Cikarang. Buka dari jam setengah 7 pagi sampai jam 12 siang. Tapi biasanya sih jam 11 sudah habis tuh foodies. Worth it banget, kita namakan dengan makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Mantap banget. Wah, kalau foodies ada di sini mah, dijamin pasti otokalap. Ih, gimana enggak? Sayang banget kan kalau tumpukan snack kayak begini dianggurin. Foodies, seberapa banyak sih kalian jajan buat ngemil? Kalau bisa kiloan, kenapa enggak? Nih, pusatnya snack tradisional Indonesia yang ada di Bekasi. Mas, sama itu dong satu. Ya. Oke, makasih ya. Foodies. For your info nih foodies, ada sekitar 60 jenis snack yang diproduksi di sini. Mulai dari gabus warna sampai keripik ubi. Dan yang best seller adalah 5 varian rasa dari stik jagung. Boleh saya nyobain, Mas? Cobain satu ya. Ini jagung katanya. Snack jagung ya? Pedas manis. Balado ya ini, Mas? Balado. Pedas, manis, crunchy, masih crunchy dan masih hangat. Unik banget. Karena baru langsung dari pabriknya. Bener-bener fresh from the oven ya, Bal. Pengemasan cemilan ini berbeda-beda nih foodies, tergantung jenis dan beratnya. Mas, satu bisnis gininya berapa kilo hitungannya? 1 kilo. Oh, sebanyak ini 1 kilo ternyata. Nggak cuma produksi doang ya foodies, ini tuh pusatnya snack tradisional. Foodies pengen apa? Tinggal sebut aja. Mulai dari yang manis-manis, gurih-gurih, asam-asam, pedes-pedes, semuanya ada. Nah, kalau pengen jajanan dari berbagai daerah di Jawa, foodies nggak perlu datang ke kota asalnya, karena toko ini juga mendatangkan berbagai jenis makanan dari luar daerah. Kiri, kanan, depan, belakang, semuanya jajanan. Fix, ini mah kesini bukan cuma bisa ngejajan ya, tapi ngeborong. Harga kiloannya tergantung jenis camilannya. Untuk harganya nggak perlu khawatir, masih relatif murah kok, kisaran 30.000 per kilo. Tapi kalau pengen lebih murah lagi, ada juga kok foodies. Nah, foodies, selain bisa beli kiloan, di sini juga bisa beli yang kemasan kecil kayak gini nih. Kemasan receh, harganya mulai dari 3.000 sampai 13.000. Tuh, lihat. Kurang receh apa coba? Pokoknya mah tinggal sesuaiin sama budget jajan kalian aja. Dari yang jatah uang jajannya minimalis nih, sampai yang level juragan mah bisa banget. Karena ngejajan adalah hak semua foodies, ya nggak? Wih, foodies, gini nih, kalau jajan cemilan kiloan, kita nggak usah takut lagi kehabisan cemilan. Ya nggak, bro? Betul, bro. Tuh, sebanyak ini foodies. Spill dong ke foodies nih, Bal. Tadi belanja kiloan dapat apa aja?
Nih foodies, aku dulu nyobain kuping gajah terakhir tuh mungkin SD, SMP kali ya. Yang uniknya di sini, kuping gajahnya banyak warna. Yang kita tahu kuping gajah tuh cuma warna coklat, tapi di sini ada warna pinknya juga, lucu kan? Ada warna kuning juga tuh. Berasa sultan ya, Bal. Tapi emang iya sih foodies, beberapa kemasan juga ada yang bisa buat hampers loh. Oh iya, ini nih beberapa camilan tradisional atau jadul hasil hunting tadi. Ada kremes ubi, gum rose, dan dodol Garut, serta permen tape. Yummy, yummy, yummy. Icip yang mana dulu ya, Bal? Enak ya? Enak, gurihnya dapat. Kenyang. Dan sensasi rasa ubinya yang ada pahit-pahitnya itu ada juga. Ada. Tapi nggak mengganggu. Nggak mengganggu. Enak banget. Cobain langsung nih. Ini bener-bener mengingatkan aku sama zaman-zaman dulu aku belinya itu cuma satuan dan harganya waktu itu mungkin 100 perak. Dan ini aku nemuin lagi sekarang. Luar biasa sih. By the way, beli snack kiloan ini juga termasuk penghematan loh foodies. Iya, kalau dibandingkan kita beli yang eceran atau kemasan kecil, selisihnya bisa buat jajan snack yang lain, ya kan? Kemana lagi coba bisa ngeborong camilan harga rakyat kayak begini? Kita ketemu di sana ya foodies. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan.